Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami ucapkan selamat datang kepada kedua tim dari kesebelasan Ringo FC dari Capura, juga dari kesebelasan Surakarta FC dari Sita ataupun Suranenggala yang sudah tiba di Stadion Palasa Sarajaya, Kecamatan Lemabang, Kabupaten Cirebon. PT BNN City Bajar Salon Cirebon Fitness yang coba menerima pembuatan kaos satuan maupun lusinan. Itulah para sponsor maupun pendukung yang selalu setia untuk mendukung dengan channel YouTube Ganesha TV. Itulah para sponsor maupun produk-produk kami yang coba menunjuk ataupun memberikan sportivitasnya untuk direkod. Fokus ke sana semua ya, ke sana semua, iya ke sana semua, fokusnya ke sana semua. Terus dong Pak Haji. Diadegakan dilurusakan kayak kas gitu. Yuk 11. Sana. Lagi kami ucapkan selamat sore dan selamat berjumpa kembali di Stadion Palasa bagi Anda penggemar dan pecinta sepak bola dimanapun Anda berada, di mana sore ini Anda akan menyaksikan di hari ke-10. Nah, kita langsung ke tengah lapangan, saudara-saudara. Tiket babak pertama sudah duduk wasit saudara Rudi yang coba dipercaya untuk memimpin calonnya di hari ke-11 dalam turnamen Cup yang pertama yang coba digelar di lapangan Palasa Sarajaya, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, antara Surakarta FC dari Suranenggala berhadapan dengan Ringo FC dari Capura. Sementara kita langsung ke tengah lapangan untuk menyaksikan calonnya pertandingan babak pertama. Sementara coba bola dikuasai anak-anak dari kesebelasan dari Surakarta. Sementara lewat pemain belakangnya Yoga coba kuasai bola, sementara melebar kerjasama Aris coba kuasai bola, bebas terhadap Yoga Suara. Palang pintu terakhir coba Yoga angkat dengan kaki kirinya, maksudnya jauh ke depan akan yang dituju, namun sayang jauh dari jangkauan akan. Sementara mampu diantisipasi kembali anak-anak dari Ringo Capura. Coba pendek ke belakang lagi-lagi mempermainkan situ bila di sektor pertahanan. Umpan yang berbahaya, satu beberapa kali diberi oleh babak pertama.
namun rupa-rupanya masih diantisipasi. Sementara anak-anak dari kesebelasan Ringo dari Kapura, rupa-rupanya pelanggaran cukup jelas dilakukan salah satu pemain dari Ringo terhadap salah satu pemain gelandang serang dari kesebelasan Surakarta. Sementara bola harus diganti. Kembali ke tengah lapangan, sementara tendangan bebas dihasilkan Surakarta dari Suranenggala Kabupaten Cirebon, di mana coba dihadapi salah satu pemainnya belakangnya turun 2-3 langkah ancang-ancang sejenak. Siapakah yang akan dituju? Apakah langsung ke mulut gawang, di mana 4 pemain dari Ringo Adsetin membangun pagar hidup untuk membendung lajunya sepuluh Bundar yang sudah dihadapi pemain belakang, sementara menyisir tanah. Namun tendangan bebas menyisir tanah yang dilakukan salah satu pemain dari Surakarta masih jauh dari harapan, di mana hanya menghasilkan tendangan gawang coba dikuasai sepenuhnya, angkat jauh ke depan, namun sayang mampu dikuasai kembali lewat barisannya tengah lapangan, pendek ke belakang lewat Aris, coba kuasai bola, masih Aris, namun berbahaya yang dilakukan Aris. Adis coba dilakukan menghadap menuju ke dalam begitu ikhlas, mampu dicosor jauh-jauh saudara-saudara lewat salah satu terakhir yang dipercayakan Yoga, sementara menjauhkan sepuluh Bundar dari pemain nomor punggung 3 yaitu Ikhlas, pemain depan dari kesebelasan Ringo Jayapura. Lemparan ke dalam coba akan dilakukan Jaya, coba kuasai bola Jaya, sementara jauh ke tengah yang dituju Abdul, namun kurang akurat. Sementara counter akan dilakukan Surakarta melalui sayap kanan yang coba ditempati satu pemain nomor punggung 1, mampu kembali satu pemain, coba hentikan sementara, namun rupa-rupanya pelaku keras tatanya sepuluh Bundar, umpan panjang yang dilakukan Larsen, pemain gelandang tengah dari kesebelasan Surakarta, sehingga bola pun jauh meninggalkan salah satu pemain nomor punggung 1. Kembali bola dikuasai anak-anak Surakarta, namun masih mampu dibendung pemainnya dari Ringo. Coba kembali Aris kuasai bola, sementara kerjasama Andi, coba Andi angkat jauh ke tengah, maksudnya umpan terobosan dilakukan, namun kembali bola dikuasai Ikhlas, kasih kuasai bola, masih Ikhlas lakukan umpan melebar, namun lemah umpan yang dilakukan Ikhlas sehingga mampu diantisipasi. Itu kerjasama nomor punggung 9 akan kuasai bola jauh ke tengah. Itu lagi-lagi penguasa tengah lapangan dari Surakarta mampu melalui beberapa bahan kerjasama itu lakukan umpan melebar, maksudnya nomor punggung siap berapa di sana, rupa-rupanya tercatat di sini nomor punggung 7 coba mampu melewat satu pemain, angkat ke berbahaya Ali Lala yang dituju, namun rupa-rupanya mampu dibuang keluar lapangan. Sementara wasit saudara Rudi memberikan lemparan ke dalam ataupun tendangan penjuru, sementara pendek saja coba dikuasai lewat Lesmana, pemain gelandang tengah, namun lagi-lagi dibuang jauh-jauh lewat barisan pertahanan dari kesebelasan Ringo yang coba dimotori oleh Lemokuni Joko. Dan penjuru sementara dihasilkan anak-anak Surakarta dari Suranenggala Kabupaten Cirebon, coba dihadapi nomor punggung 9, angkat langsung dengan kaki kiri, coba lakukan itu saudara-saudara, namun sayang headingnya lemah, masih melebar, sementara belum merubah kedudukan, masih mampu dikatakan anak-anak dari Ringo lewat pemain gelandang tengahnya, coba melebar menyisir di sektor sebelah kiri pertahanan, mampu diantisipasi kembali, sedikit kurang akurat saudara-saudara, sehingga mampu diantisipasi dibuang keluar lapangan lewat pemain nomor punggung 9 yang dipercayakan saudara Atam, mesin serang dari kesebelasan Surakarta Suranenggala Kabupaten Cirebon yang coba sering berhadapan dengan kesebelasan Ringo. Lagi-lagi sudah mau kompromi di kiri lewat heading jauh keluar lapangan. Aris coba terus mematahkan serangan yang dibangun anak-anak Ringo dari Kapura, umpan jauh ke depan maksudnya, namun masih mampu lagi-lagi kurang akurat.
umpan panjang yang dilakukan salah satu pemain belakang dari kesebelasan Surakarta yang coba dimotori Rio dan kawan-kawan. Lemparan ke dalam sementara akan dilakukan Joko, pemain ke kanan dari Ringo. Coba Joko kuasai bola sepenuhnya, angkat jauh ke depan, namun rupa-rupanya lemparan yang dilakukan Joko dianulir wasit, di mana cukup berat pelanggaran dilakukan Joko. Coba kembali bola dikuasai lewat Aris melanggar kuasai bola, tarik sementara maksimal kerja sama Rio atau ke depan akan yang dituju mampu dikuasai kembali lewat Acun. Coba kuasai bola melebar kerja sama Aris Munandar yang lakukan overlap, umpan tusukan, namun lagi-lagi umpan panjang dilakukan, namun sayang jauh dari jangkauan teman-temannya yang coba dipercayakan saudara Super Ringo. Tendangan gawang sementara coba dilakukan sudah jauh ke depan, di mana mampu diantisipasi kembali anak-anak dari Tunggu Sapura lewat nomor punggung 15 Agus. Coba kuasai bola, masuk kuasai bola, mencari teman-teman bekerja sama Abu, angkat jauh ke tengah lagi-lagi Jaya yang dituju, namun rupa-rupanya cukup jelas sudah dilakukan Jaya, di mana cukup jelas jabatan sang pengadil lapangan yang dipercayakan saudara Rudi. Tentangan bebas sudah dilakukan Adis Munandar melebar maksinya kerjasama Andi Lala, namun mampu kembali dikuasai Aris. Masih Aris angkat jauh ke tengah, namun sayang mampu diantisipasi, namun masih ada pemain gelandang tengah melebar yang dituju saudara Pandu. Coba Pandu lagi-lagi terlepas dari jangkauan Pandu, namun rupa-rupanya hakim garis kedua yang dipercayakan Apian memberikan lemparan ke dalam, dihasilkan anak-anak Surakarta dari Suranenggala Kabupaten Cirebon, di mana akan dilakukan lewat Acung maupun Pandu. Coba Pandu kuasai bola, adapun Acung yang coba melakukan umpan panjang yang coba terus menyisir di sektor sebelah kiri pertahanan dari kesebelasan Ringo Exo yang coba dikawal ketat saudara Salman. Lemparan ke dalam, coba Salman kuasai bola, angkat jauh ke dalam maksimal Rasulah yang dituju sementara mampu diantisipasi Acun, angkat jauh ke tengah kerjasama Pandu, pendek ke belakang kerjasama lewat nomor punggung 11 sementara Ibu coba kuasai bola, merubah serangan melalui pemain sayap kirinya yang ditempati Andi Lala. Coba Andi Lala syuting langsung ke mulut gawang berbahaya, namun rupa-rupanya masih jauh syuting jarak jauh yang dilakukan Andi Lala melambung di atas mister gawang dari kesebelasan Ringo yang dikawal kepada saudara Sabar. Belum merubah kedudukan, masih imbang 0-0 antara Ringo berhadapan Surakarta, sementara bola kembali dikuasai anak-anak dari Surakarta jauh ke depan, sementara Ikhlas coba kuasai bola namun sayang mampu dikuasai Rio, angkat jauh melebar maksudnya Pandu yang dituju. Lagi-lagi pelanggaran yang dilakukan anak-anak Ringo terhadap Pandu yang terus-menerus memberikan tekanan di sektor sebelah kiri pertahanan dari kesebelasan Ringo. Lahirlah tendangan bebas dihasilkan anak-anak Surakarta sudah mengkala, di mana coba dihadapi salah satu pemain belakang yang sedang naik membantu serangan turun 2-3 langkah ancang-ancang siapakah yang akan dituju, di mana terdiri Ucup maupun Andi Lala, angkat langsung ke bola gawang, itu berbahaya. Lagi-lagi tendangan-tendangan bebas jarak jauh yang dinaik kesebelasan Surakarta yang coba dimotori maupun Hatta, namun dari keberuntungan masih berpihak di kesebelasan Ringo dari Capura, di mana coba hanya menghasilkan tendangan gawang Kolil maupun Pai, angkat tinggi-tinggi maksudnya Rizwan yang dituju, mampukah melewati satu pemain kerjasama Ikhlas, masih mampu dikuasai Ikhlas. Coba Ikhlas masih mampu melewati dua pemain Ikhlas, lakukan dibantu dengan maksudnya ada di bukan suatu pelanggaran saudara-saudara. Dilihat wasit saudara Rudi, gerakan hati yang dilakukan Adit sehingga mampu kembali dikuasai anak-anak Surakarta lewat Andi Lala. Masih Andi Lala kuasai bola, sementara kerjasama gelandang tengah yang dipercayakan saudara Ii, masih Ii mencari teman disodorkan Pandu, pendek ke belakang Ii, coba di pressing pergerakannya lewat salah satu pemain depan yang sudah turun Haris Munandar, lakukan rumpun masih mampu diantisipasi lagi pemain belakang satu pemain yang
dilakukan Adit. Coba Adit, terlambat Adit, pendek ke belakang sementara kerjasama Jaya ataupun nomor punggung 9 cukup berbahaya. Namun apa yang dilakukan nomor punggung 9 saudara-saudara, yaitu saudara Pai. Sementara kembali bola dikuasai seperti penjaga gawang Aris, jauh ke depan tepat di kaki Jaya Wijaya. Coba kerja sama pemain gelandang tengahnya, sementara umpan terobos yang dituju pergerakan satu pemain sayap kiri, namun sayang penjaga gawang Aris keluar dari sarangnya untuk menghalau sedikit dari jangkauan pemain sayap kiri yang ditempati Raswan yang terus menerus menusuk di sektor sebelah kanan pertahanan. Dari kesebelah Surakarta lemparan ke dalam sementara sudah dilakukan Ikhlas. Coba Ikhlas patah kembali lewat Acung pendek ke belakang kerjasama Rio. Lagi-lagi Acung angkat dengan kaki kakinya, sementara apa yang dituju melebar maksudnya lewat nomor punggung 11. Berbahaya saudara-saudara, terjatuh gerakan salah satu pemain depan dari Surakarta. Kembali kandas di barisan belakang dari kesebelasan Ringo yang coba dimotori Pai maupun Jaya. Sementara umpan panjang, siapakah yang dituju saudara-saudara, di mana piala teman yang bebas dari pengawalan anak-anak Surakarta, sehingga bola pun dikuasai sepenuhnya Yoga. Coba kerjasama nomor punggung 11 Leksen angkat tunggu maksudnya Pandu yang dituju, namun lagi-lagi umpan panjang yang dilakukan Leksen tepat dilakukan penjaga gawang Sabar. Sementara Salman kuasai bola, coba dibayang-bayangi Pandu, mampu dicuri lewat pergerakan Pandu. Masih Pandu kuasai bola, terus menjadi sikir dua, namun sayang kurang akurat. Raswan kuasai bola, masih mampu dikuasai Raswan, namun terlambat beberapa langkah, mampu dicuri lewat pergerakan Acung, namun salah pengertian. Ikhlas sementara kuasai bola, masih Ikhlas. Apa yang dilakukan Ikhlas kerjasama Raswan, coba Raswan, Ikhlas ke belakang maksudnya, namun rupa-rupanya di mana pergerakan nomor punggung 3 yang dipercaya ke saudara Ikhlas terperangkap offset, di mana hakim garis pertama saudara Apian mengangkat bendera tinggi-tinggi. Satu pemain terperangkap offset Pandu, coba jauh lewat Leksen kuasai bola, kerjasama ini lakukan umpan melebar, namun saya mampu dikuasai nomor punggung 90 yaitu saudara Joko. Lagi-lagi coba bekerja sama dengan Leksen, gelandang tengah pengangkut galon dari kesebelasan Surakarta, sementara melebar melalui pemain sayap kiri yang dipercayakan Andi Lala. Masih Andi Lala mampu melewati satu pemain angkat crossing Andi Lala, maksudnya kerjasama dengan Ucit Rido, namun lagi-lagi tindakan penyelamatan yang dilakukan Pai menjauhkan seguguran dari jangkauan Ucit Rido. Lemparan ke dalam pun dihasilkan anak-anak Surakarta sudah menggala dari Kabupaten Cirebon. Kuasai bola, sementara kerjasama pemain gelandang tengah yang coba terus memberikan tekanan pendek ke belakang. Leksen coba kuasai bola, masih Leksen berbahaya, lagi-lagi lakukan tendangan jarak jauh yang dilakukan anak-anak Surakarta, namun sayang masih tepat diberikan penjaga gawang Sabar yang coba dipercaya untuk mengawal jalan gawang dari kesebelasan Ringo FC dari Capura. Coba Sabar angkat dengan kaki kanannya, namun sayang kembali mampu dikuasai anak-anak Surakarta lewat Pandu. Coba Pandu sodorkan Ucu, mampu kuasai bola, masih Ucu dibayang-bayangi lewat Salman, mampu melewati Salman, kembali Ucu, namun terlepas dari jangkauan Ucu saudara-saudara, di mana penguasaan bola yang kurang sempurna dilakukan pemain depan dari Surakarta sudah mengkaya Kabupaten Cirebon yang dimotori Ucup dan kawan-kawan, hanya menghasilkan tendangan gawang coba dihadapi salah satu pemain belakangnya tepat di kaki lewat ataupun Atam, lagi-lagi putus di tengah lapangan, sementara kerjasama pemain gelandang tengah lewat masih 2-3-4 pemain, namun sayang terlambat pergerakan ini, mampu diantisipasi batal lagi lewat Ikhlas kerjasama Raswan. Raswan terlambat beberapa langkah yang dilakukan Raswan sehingga mudah bagi barisan pertahanan dari Surakarta yang coba dimentori maupun Yoga. Sementara Yoga kuasai bola, masih Yoga angkat jauh ke depan yang dituju saudara-saudara, masih mampu diblok pemain terakhir yang dipercayakan saudara
Pai selaku kapten kesebelasan dari Pringgo FC Japura. Lahirlah sementara tendangan pencuri yang kesekian kalinya berada di sebelah kiri tiang gawang dari kesebelasan Pringgo yang dikawal kota saudara sabar. Coba dihadapi satu pemain sayap kanan, ancang-ancang namun sayang kurang akurat. Tendangan pencuri namun datang lagi tekanan lewat Rio. Coba Rio naik maju kembali kandas, coba Adit kuasai bola, masih mampu dikuasai Adit, terus memproduksi kulit bunda, namun terlalu lama penguasaan bola yang dilakukan Adit. Sementara kali ini Pandu coba kuasai bola, cukup jelas saudara-saudara. Pelanggaran dilakukan cukup terhadap Pandu yang kali ini merubah posisi menjadi sayap kiri dari ke-11 Surakarta, sehingga dilakukan pelanggaran kecil lewat pemain tekanan yang dipunyai kesebelasan Pringgo FC, yaitu saudara Joko yang coba memutus serangan yang dibangun anak-anak Surakarta melalui sayap kirinya yang dipercayakan saudara Pandu. Langsung dihadapi pemain yang baru saja dijatuhkan, yaitu nomor punggung 7 Pandu Suara. Coba kuasai bola, 3 pemain Pringgo pun coba membangun pagar hidup untuk membendung lajunya si kulit kuner yang coba dihadapi Pandu. Turun jauh ke belakang, 5-6 langkah Pandu, ancang-ancang coba apakah langsung ke mulut gawang yang akan dilakukan Pandu. Coba sementara kuasai bola sebelumnya, lagi atas kerja keras kesebelasan Surakarta FC dari Suranenggala Kabupaten Cirebon lewat tendangan bebas yang diberikan sang penghati lapangan saudara Rudi, sehingga diselesaikan dengan sempurna lewat tendangan keras yang dilakukan Pandu, sehingga mampu sementara menjebol jalur gawang kesebelasan Pringgo FC yang dikawal ketat saudara Sadar. 1-0 dihasilkan Surakarta FC Suranenggala dari Kabupaten Cirebon atas lawannya Pringgo FC. Sementara kita kembali ke tengah lapangan, coba bola dikuasai lewat Adit, coba dibayang-bayangnya harus menandar, bukan suatu pelanggaran. Lihat ada satu yang dipercayakan saudara Arena, sementara coba diantisipasi kembali jauh ke depan, namun rupa-rupanya menyentuh salah satu pemain belakang yang dipercayakan arus lemparan ke dalam. Coba dilakukan nomor punggung 8 Oke, namun kurang akurat. Coba Lexen kuasai bola, umpan panjang Pandu yang dituju saudara-saudara, namun sayang kali ini terperangkap untuk pergerakan Pandu pencetak dari kesebelasan Surakarta. Pergantian pemain dari kesebelasan Pringgo nomor punggung Abar nomor punggung 28 atau 18 nih tulisnya 28 ditarik keluar, digantikan Ucok nomor punggung 95. Parolo Berapa yang keluar, Bok? yang keluar berapa ini nomornya? 29. Salah nulis 29 berarti. Iya. Udah keluarin. Sudah. Kembali kita ke tengah lapangan sementara coba tendangan bebas dihasilkan anak-anak Pringgo FC, sementara angkat jauh ke depan maksudnya yang dituju Ikhlas yang dituju, namun lagi-lagi mampu diantisipasi lewat Rio palang pintu terakhir dari kesebelasan Surakarta. Suranenggala coba jauh ke belakang Ari Sumunandar, pendek ke belakang kerja sama maksudnya Rio. Coba Rio cukup mudah mematahkan serangan yang dilakukan anak-anak dari Rio, sementara umpan kerja sama Lexen coba melebar maksudnya, namun salah pengertian yang dilakukan Lexen saudara-saudara. Sementara umpan panjang coba yang dituju pergerakan Ikhlas, namun sayang mampu dikuasai sepenuhnya penjaga gawang Hari yang coba keluar meninggalkan jalak gawangnya untuk menyelamatkan jalak gawangnya dari sergapan anak-anak Rimbo yang dimotori Ikhlas dan kawan-kawan. Ikhlas bola umpan jauh melebar maksudnya, sementara Andi Lala kerja sama Lexen maksudnya sambil
terbang penjaga gawang sabar memetik sekulit muda dari jangkauan Lexen sehingga belum merobak sementara kedudukan masih 1-1. Pandu sodorkan maksimal untuk kerjasama lewat Andi lagi-lagi umpan tendangan keras yang dilakukan anak-anak Surakarta. Pergantian pemain set sementara Raswan dari kesebelasan Gringo ditarik keluar digantikan Raswan ditarik keluar dari Gringo FC. Sementara kita kembali ke tengah lapangan. Kiper sedangnya tidak ada. Nggak ada. Sementara kembali kita ke tengah lapangan. Coba bola dikuasai sepertinya pemainnya belakang, coba angkat dengan kaki kanannya, maksudnya pemain sayap kiri yang dituju yang coba dipercayakan saudara Pakat coba namun mampu diantisipasi lewat Acung kerjasama Anti Lala sodorkan II mampu melakukan gerakan tamu yang dilakukan II pemain yang cukup berbahaya namun rupa-rupanya saudara-saudara supaya dilakukan II di mana cukup berat pada konsong pengambil lapangan yang dipercayakan saudara Rudi tentangan bebas sementara dihasilkan Ringo FC dari Capura coba dihadapi satu pemain belakang PAI angkat ke depan namun siapakah yang dituju rupanya pemain yang baru masuk sementara yang dipercayakan saudara Ucap Baba namun mampu diantisipasi kembali coba Ucap Baba kuasai bola dibayang-bayang coba dibiarkan bola meninggalkan lapangan sementara Hakim garis lemparan dihasilkan Surakarta FC dari Suranenggala Kabupaten Cirebon sementara Acung angkat jauh ke depan namun sayang mampu diantisipasi diteteri kembali lewat Rio Masin Yoga yang terus menerus mematahkan serangan yang dibangun anak-anak Rio FC dari Capura lemparan jauh ke depan coba untuk Baba kuasai bola diantisipasi sementara lewat Atam mampu melewati satu pemain kerjasama nomor 19 yang terus mengisi jauh lewat Abu coba Abu namun sayang kurang akurat sementara pendek ke belakang lewat pemain terakhir yang dipercaya saudara Arif Tudi kerjasama Lexen coba jauh ke depan Uji Brito yang dituju mampu dikuasai kembali lewat Lexen melebar kerjasama Andi Lala umpan panjang Uji Brito yang dituju sementara harus berhadapan dengan nomor punggung 2 yaitu saudara Koli palang punggung terakhir dari kesebelasan Gringo pendek ke belakang Koli masih mampu dikuasai lagi-lagi lewat pemain Surakarta lakukan umpan melebar namun sayang penguasaan bola yang terbas yang dilakukan Kolor namun masih tetap dilakukan penjaga gawang sabar masih mampu dikuasai angkat tinggi-tinggi maksimal yang dituju pemainnya dari sebelasan Surakarta Suranenggala mampu diantisipasi lagi-lagi lewat Acung yang terus menutup pergerakan pemain yang baru masuk yang dipercayakan Ucap Baba namun kembali lahir lemparan ke dalam Lexen kuasai bola masih Lexen coba dibayang-bayangi lewat Ikhlas mampu dikuasai Ikhlas sementara kesodorkan masih Ikhlas lagi-lagi terlalu lama penguasaan bola yang dilakukan Ikhlas bersama jauh lagi saya coba jauh ke tengah namun sayang lagi-lagi kurang akurat mampu dikuasai Ikhlas lakukan umpan terus salah Hakim yang dituju yang dilakukan Jaya Wijaya namun sayang kembali tetap dilakukan penjaga gawang Haris terus menimang-nimang sikul Tudar siapakah yang akan dituju sementara angkat dengan kaki kanannya coba Ucap Ridho yang dituju diantisipasi lewat PAI melebar maksinya Andi Lala yang dituju namun sayang dibiarkan saja bola meninggalkan lapangan di mana sentuhannya tandukan yang dilakukan PAI melahirkan tendangan pencuri yang kesekian kalinya yang dihasilkan Surakarta FC dari Suranenggala Kabupaten Cirebon akan dihadapi pemain gelandang tengah pengangkut balon yang dipercayakan saudara Atam
Coba Atam turun beberapa langkah ke belakang Atam, sementara kuasai bola sepenuhnya Atam, angkat dengan kaki kanannya, coba Lexen lakukan heading, rupa-rupanya heading yang dilakukan Lexen terlalu melebar meninggalkan gawang, sementara lagi-lagi menghasilkan tendangan gawang dihasilkan. Kali ini coba dihadapi salah satu pemain terakhirnya yang dipercayakan nomor punggung saudara Ucok jauh ke depan, sementara mampu diantisipasi lewat Jaya Wijaya ataupun nomor punggung 10 berbahaya kerjasama Jaya Wijaya lakukan umpan melebar, lagi-lagi harus berhadapan dengan Rio Ferdinand, palang pintu terakhir dari kesebelasan Surakarta Suranenggala Kabupaten Cirebon yang dipuntai kesebelasan Surakarta kerjasama Atam. Coba Atam lakukan umpan melebar, Andi Lala laki-laki yang dituju terlalu keras umpan panjang yang dilakukan Atam, maksudnya mencari pergerakan Andi Lala yang sudah menempati posisi sayap kanan dari Surakarta Suranenggala Kabupaten Cirebon. Sementara nasaran ke dalam kurang akurat, coba berhadapan Khalil mampu mengantisipasi, datang lagi Ucuk pendek ke belakang kerjasama Lexen, sementara mampu diantisipasi lewat Pai. Ii kuasai bola, coba Ii dibayang-bayangi lewat Ikhlas, diambil alih kembali lewat Andi Lala, pendek ke belakang kerjasama Acung, sodorkan lagi-lagi pemain gelandang tengah yang dipercaya ke saudara Ii, namun sayang ditambah dua pemain, sementara mampu dikuasai Ucok Baba. Ucok kuasai bola, coba Ucok mampu menutup beberapa pemain, lagi-lagi harus berhadapan dengan Rio Ferdinand. Back tengah yang dipunyai Surakarta, coba bola dikuasai kembali lewat nomor punggung 10, coba terbayang-bayangi Rio Ferdinand, angkat ke tengah kerjasama Ucok Baba, namun sayang terlambat beberapa bola, tetapi lagi Lexen melakukan umpan kesukaan, Ucok berubah dengan efek jahenya yang coba dilakukan Ucok Rido, namun sayang saudara-saudara, tendangan efek jahenya masih melebar tipis di sebelah kanan yang salah dari kesebelasan Ringo Excel dari Japura, sehingga belum merubah kedudukan, masih tertinggal Ringo 0-1 atas lawannya yaitu Surakarta FC Suranenggala dari Kabupaten Cirebon. Kembali rupa-rupanya hanya menghasilkan tendangan gawang, coba dilatih salah satu pemain terakhirnya penjaga gawang yang dipunyai Ringo FC dari Japura, turun jauh ke belakang, ancang-ancang, coba siapakah yang akan dituju, sementara mencari teman, mencari tengah, rupa-rupanya nomor punggung 10 yang dituju, namun sayang diantisipasi kembali. Saudara-saudara, pelanggaran dilakukan baik terhadap salah satu pemain depan dari Surakarta Suranenggala Kabupaten Cirebon yaitu saudara Ucok Rido, sehingga wasit saudara Rido mengeluarkan kartu kuning diberikan kepada nomor punggung 9 yaitu saudara Pai, pemain terakhir dari kesebelasan Ringo FC. Tendangan bebas lagi-lagi dipercayakan pemain terakhir dari Surakarta yaitu Rio Ferdinand, coba kuasai bola, di mana kesebelasan Ringo FC dari Japura pun coba membangun pagar hidup untuk membendung lajunya si kulit final yang coba dihadapi salah satu pemain belakang yang cukup tinggi yang dipunyai Surakarta Suranenggala yaitu saudara Rio Ferdinand. Turun beberapa langkah ke belakang Rio, ancang-ancang Rio, akankah langsung ke milik gawang atau mencari teman yang bebas dari pengawalan anak-anak Ringo FC? Coba jauh ke belakang Rio Ferdinand, sementara kuasai bola sepenuhnya, apakah lewat tendangan bebas mampu kembali, masih betul tiang kali saudara-saudara, datang lagi Pandit pada ke belakang kerjasama Atam, masih Atam, sementara jauh melebar lewat Andi Lala, masih Andi Lala kembali angkat crossing Andi Lala, namun betul satu pemain, sementara akan dapat dilakukan Ringo melalui pemain depannya, dapat sodorkan lewat nomor punggung 9 dan Jaya Wijaya melebar yang dituju mampu menyelamatkan bola. Rupanya umpan melebar yang dilakukan Jaya Wijaya terlalu berat, umpan pega yang dilakukan Jaya Wijaya terhadap Ikhlas, namun sayang tetap dengan peluit panjang babak pertama.